Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dengan NIM 2024 Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pembimbing saya, Bapak Muhammad Imran SE MAK. Baik, kita masuk di kelompok pertama, yang dimana peran dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan yang bisnis dan yang dinamis, yang dimana pengertian akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan mengkomunikasikan dan menyiapkan dan analisis dan impresif dan mengkomunikasikan yang digunakan manajemen untuk melakukan perencanaan, yang dimana pengendalian pengambilan keputusan dan penilaian kinerja dalam organisasi. Akuntansi juga merupakan tipe akuntansi mengelola data untuk menganalisis informasi yang ditujukan kepada pihak internal perusahaan. Adapun peran akuntansi dalam pengambilan keputusan ada 8 poin, yang dimana pertama, menyediakan informasi biaya. Kedua, membantu dalam pengambilan keputusan jangka panjang maupun jangka pendek. Ketiga, yaitu evaluasi kinerja dan pengendalian. Keempat, mendukung pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Kelima, membantu dalam penentuan harga dan strategis produk. Keenam, mengambil keputusan terkait pengaruh biaya dan efisiensi. Ketujuh, yaitu keputusan strategis. Dan kedelapan, mendukung keputusan etis dan kepatuhan. Baik, kita masuk di kelompok 2, yang dimana konsep biaya dan manajemen biaya atau cost management. Yang dimana konsep biaya itu adalah biasa disebut cost, yaitu adalah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti produk barang dan jasa yang diminta. Biaya dapat dikalkulasikan berdasarkan biaya langsung atau di set cost atau biaya tepat person cost dan biaya produksi dan non produksi. Dan juga ada konsep penting dalam manajemen biaya, yang dimana konsep nilai tambah atau value added, yaitu fokus pada kegiatan yang memberikan nilai bagi pelanggan dan mengurangi menghasilkan kegiatan yang tidak bernilai tambah. Contoh konsep biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya riset. Baik, kita masuk di kelompok ketiga, yaitu cost volume add profit, yaitu CUP, dan perencanaan laba, yang dimana analisis cost, volume, dan profit CUP, yang dimana CUP adalah metode analisis yang mempelajari dampak perubahan biaya tetap, biaya variabel, dan harga yang jual, dan volume penjualan terhadap perolehan laba perusahaan. CUP juga tidak hanya berfokus pada titik impas saja, tetapi juga bagaimana perusahaan dapat merancang laba melalui perusahaan komponen, biaya, dan volume produksi. Adapun unsur-unsur CUP yaitu biaya tetap, biaya variabel per unit, volume penjualan atau tingkat aktivitas, harga penjualan per unit, margin kontribusi, titik impas, target laba, margin keamanan, resiko, margin kontribusi, dan campuran produksi. Kita masuk di kelompok keempat, yaitu perencanaan laba untuk multi produk entity, yang dimana perencanaan laba pada perusahaan sangat penting dalam akuntansi, yang dimana ketika perusahaan menghasilkan lebih dari satu jenis produk atau multi produk dalam dunia bisnis yang komputatif, perencanaan laba menjadi alat manajerial yang penting untuk mengarahkan perusahaan dalam mencapai target keuntungan secara efektif dan efisien, yang dimana ada faktor eksternal dan internal. Yang pertama, faktor eksternal dari luar perusahaan. Permintaan pasar atau market demand atau tren konsumen sangat mempengaruhi produk yang laris, misalnya seperti tren makan sehat. Sedangkan faktor internal dari dalam perusahaan seperti struktur biaya tetap, yaitu seperti sewa, gaji, depresiasi, biaya variabel, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan listrik produksi. Baik, kita masuk di kelompok kelima, yaitu analisis perilaku biaya, yang dimana konsep biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dengan satu moneter, yang merupakan nilai ekuivalen kas yang berkorban untuk mendapatkan barang maupun jasa yang diharapkan bagi organisasi. Konsep biaya juga merupakan salah satu
proses pengelolaan biaya secara sistematis atau keseluruhan elemen biaya dengan tujuan membantu informasi yang lebih ringkas. Adapun contoh klasifikasi biaya yang ada beberapa seperti berdasarkan kemudahan penelusuran biaya, kedua berdasarkan perilaku biaya, ketiga berdasarkan fungsi biaya, keempat berdasarkan dasar pengambilan keputusan. Adapun perilaku biaya yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi verbal. Baik, kita masuk di kelompok ke-6 yaitu analisis pengambilan keputusan jangka pendek atau marketing, yang dimana pengambilan keputusan adalah tindakan yang sangat penting dilakukan pemimpin perusahaan untuk mencapai tujuan dan menghadapi persaingan, dan juga mempertimbangkan dampak bagi perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengambilan keputusan melibatkan pengumpulan informasi, penilaian alternatif, dan penentuan pihak terbaik bagi perkembangan bisnis dalam konteks marketing, perencanaan, penetapan harga, promosi, dan distribusi barang maupun jasa. Adapun jenis-jenis keputusan jangka pendek marketing yang dimana ada 8 poin, yaitu menentukan harga, menentukan nilai produk, terlihat jelas oleh pembeli, menjadi penentuan utama dalam permintaan, berhubungan langsung dengan pendapatan dan laba, fleksibel terhadap perusahaan pasar, mempengaruhi citra dan posisi mereka, menjadi tontonan utama dalam manajer perusahaan. Itulah presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.